person itu dari kompeten person itu dari BNSP. Jadi Badan Nasional Standar Kompetensi. Jadi nanti bisa lihat saya juga punya memegang sertifikat kompetensi dari BNSP. Jadi mulai dari saya juga asesor di BNSP, kemudian saya juga mendapatkan sertifikat untuk eksplorasi terperinci mineral dan batubara, dan juga untuk ahli pemodelan estimasi sumber daya batubara. Jadi ini adik-adik yang nanti adik-adik juga bayangkan ya. Jadi kalau sudah lulus nantinya, maka adik-adik harus memutuskan, oh saya harus karena saya di Sumbawa, maka saya ingin mendalami di bidang emas. Karena di tempat saya itu ada PT Nimon atau Aman Mineral sekarang. Maka adik-adik mendalami di bidang mineralisasi setidaknya kalau sudah 5 tahun, itu bisa mengajukan sebagai CPI, Kompeten Person Indonesia yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi. Tetapi kalau adik-adik berpikir, wah saya 3 tahunnya cukup, nanti bisa mengajukan ke LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi yang di bawah naungan BNSP. Oke, jadi nanti ini tolong dibaca-baca adik-adik ya. Kemarin seingat saya Universitas Muhammadiyah Mataram itu kemarin sudah. Jadi mereka sudah mengundang LSP hadir di Universitas Muhammadiyah Mataram kemarin. Jadi setelah ini adik-adik yang Sumbawa juga Bu Yaya kalau perlu kontak person nanti saya hubungkan dengan teman-teman di LSP. Jadi adik-adik semua juga bisa clear gitu ya. Ternyata mahasiswa bisa mendapatkan sertifikasi ini. Baik, ini skip saja. Ini mata kuliah yang saya ajarkan selama ini dan juga di aktivitas saya yang ada di industri. Baik, kira-kira begitu ya. Kita bisa lihat adik-adik. Jadi artinya setelah nanti adik-adik lulus dapat apa namanya ijazah, itu adik-adik itu baru selesai satu step. Masih panjang step-step yang lain yang harus adik-adik lewati sehingga betul-betul bisa menjadi seorang engineer yang profesional. Ya, itu pesan saya di awal ya. Sebelum kita mulai kuliah, mudah-mudahan semangat semua. Kalau istilahnya sekarang jangan kendor gitu ya. Jadi selalu semangat. Tadi saya kuliah dari tahun 91 sampai tahun 2006 gitu ya. Berapa tahun? 15 tahun hanya sekolah saja. Jadi itu adik-adik mudah-mudahan apa namanya semangat semuanya dan bisa menyelesaikan studi dengan baik. Baik, saya langsung aja Bu Yaya ya menyajikan tentang materi pada hari ini. Sudah terlihat ya? Sudah Pak, sudah. Baik, ini adalah materi yang saya siapkan sesuai dengan undangan dari Bu Yaya. Jadi mining talk ketiga ya. Jadi artinya sebelumnya ada 2 mining talk sebelumnya. Kalau terakhir saya mining talk itu untuk atas nama student chapternya Perhapi. Itu di Unsri tahun lalu. Jadi Universitas Sriwijaya ya. Jadi juga memberikan simbol mining talk. Nanti adik-adik silakan minta ke Bu Yaya nanti silakan mengunjungi YouTube-nya Forkopindo. Di situ ada FBI, jadi Forkopindo berbagi. Nah, nanti adik-adik lihat banyak sekali materi-materi kuliah yang telah kita share sama-sama di YouTube tersebut yang disampaikan oleh dosen-dosen yang bernaung di bawah Forkopindo. Baik, ini adalah flyer. Terima kasih Bu Yaya telah memilih fotonya. Kemarin katanya Bu Yaya memilih foto saya lagi lari, nggak tega. Katanya. Jadi akhirnya seperti ini mudah-mudahan adik-adik bisa apa namanya enjoy ini juga suatu yang baik Bu Yaya ya tolong dipertahankan. Dan memang kegiatan seperti mining talk ini setidaknya bisa membuka kesempatan buat adik-adik mahasiswa kita untuk juga bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman dari orang-orang di luar UTS ya. Jadi makanya saya katakan tadi silakan adik-adik berkunjung ke YouTube-nya Forkopindo. Adik-adik akan dapatkan beberapa topik tema-tema di bidang industri pertambangan yang disampaikan oleh dosen-dosen yang betul-betul kompeten di bidang masing-masing. Baik, saya mempersiapkan ada 68 slide. Di sini saya usahakan tidak terlalu lama untuk penyampaian materi, sehingga nanti adik-adik kalau ingin bertanya atau diskusi, bisa kita
diskusikan dengan sistem tanya jawab ya, karena mungkin itu akan lebih mengena buat adik-adik. Baik, ini adalah topik-topik yang saya siapkan. Nanti kita akan bicara sedikit tentang karakteristik industri pertambangan yang dalam hubungannya dengan kegiatan eksplorasi. Kemudian yang kedua, kita akan kaji juga ada beberapa risiko. Jadi risiko dalam industri pertambangan, sehingga nanti adik-adik bisa mengenali. Jadi kalau siapa tahu satu orang yang hadir di ruangan ini nantinya menjadi owner sebuah perusahaan tambang gitu ya. Amin. Atau adik-adik bisa menjadi seorang manajer perusahaan tambang. Sehingga dari awal sudah tahu ternyata banyak sekali risiko yang ada yang akan kita hadapi. Kemudian selanjutnya saya akan bahas tentang pengambilan keputusan. Jadi artinya untuk berdasarkan hasil eksplorasi yang telah ada, maka selanjutnya adik-adik harus mengambil keputusan. Apakah kita akan investasi lagi untuk kegiatan selanjutnya, atau kita katakan dari hasil evaluasi ternyata kita kurang mendapatkan hasil yang baik. Jadi adik-adik mungkin nanti memutuskan, oke, kalau begitu cukup ruginya sampai di sini, gitu ya. Kita tidak akan teruskan kembali. Kemudian setelah itu ada namanya filosofi eksplorasi. Jadi filosofi eksplorasi itu nanti saya akan mengajak adik-adik bagaimana adik-adik bisa mempelajari atau memahami mata kuliah yang ada. Nanti Bu Yaya mungkin dari kurikulum harusnya ada mata kuliah yang namanya geologi dasar, ada mata kuliah yang namanya genesa bahan galian atau endapan bahan galian, kemudian ada mata kuliah yang namanya evaluasi cadangan ya. Nah, semuanya itu masuk dalam filosofi eksplorasi. Jadi jangan sampai nanti adik-adik selesai lulus satu mata kuliah tidak berusaha untuk mengkaitkan dengan mata kuliah yang lain. Nah, jadi intinya di situ. Nanti saya akan jelaskan sedikit apa itu filosofi eksplorasi. Kemudian setelah itu kita lihat konsep eksplorasi. Jadi kalau konsep eksplorasi itu tagline-nya adalah guide to ore. Jadi bagaimana adik-adik melakukan sebuah kegiatan di mana nanti kegiatan tersebut bisa membawa adik-adik untuk mendapatkan sebuah ore atau sebuah prospek batubara. Ya, jadi kita menggunakan tagline-nya adalah guide to ore. Jadi guide itu tidak hanya untuk lokasi wisata, tapi guide juga bisa kita gunakan untuk bisa mendapatkan sebuah endapan. Baik, itu kira-kira yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaatnya bisa ada didapatkan. Dan nanti kalau tidak salah kemarin pada saat orasi ilmiah itu ada sebuah buku yang diterbitkan. Nanti Bu Yaya kalau masih hilang linknya nanti saya kirimkan ulang. Nanti bisa Ada, Pak. di-share buat adik-adik mahasiswa semua. Ya. Sudah Mudah-mudahan selesai. ya ada manfaat ya dari uh, buku tersebut. Baik, yang pertama kita melihat yang kita sebut dengan karakteristik dari industri pertambangan. Maka adik-adik bisa lihat bahwa kalau kita memandang sebuah industri pertambangan, maka kita akan mulai dari kegiatan yang pertama kita harus punya lahannya dulu. Ya, jadi kita punya lahan di sini. Jadi lahan di sini kalau dalam bahasa kita mungkin kita punya IUP dulu atau izin usaha pertambangan. Jadi kalau kita sudah punya lahan, baru setelah itu kita melakukan kegiatan eksplorasi. Nah, kegiatan eksplorasi ini nanti kita bisa lakukan mulai dari kegiatan yang sangat awal sampai nantinya kegiatan yang cukup kompleks. Jadi waktunya itu kalau di sini dikatakan 8 sampai 10 tahun, kalau di Indonesia mungkin lebih lama atau ada yang lebih pendek dari ini. Jadi rata-rata itu sekitar 5 tahun sampai 10 tahun itu adalah lumrah ya untuk melakukan kegiatan eksplorasi. Misalkan kita lihat yang paling yang saya ingat itu adalah Kaltim Primapol misalnya. Dia dari 81 mulai eksplorasi, kemudian mulai menambang tahun 91. Kenapa saya ingat? Karena saya angkatan 91. Jadi KPC produksi itu persis saya masuk kuliah. Nah itu, jadi kita lihat 10 tahun kurang lebih mereka melakukan eksplorasi. Kemudian kalau kita sudah dapatkan eksplorasi, maka kita akan namakan environmental assessment dan approval. Jadi dua hal ini kalau di Indonesia itu ada dua dokumen yang adik-adik harus miliki.
Yang pertama, adik-adik memiliki dokumen yang namanya studi kelayakan. Jadi yang kita sebut dengan FS. Kemudian kalau asesmen untuk environmental itu ada dokumen yang kita sebut dengan AMDAL atau analisa mengenai dampak lingkungan. Jadi dua hal itu harus ada dulu. Baru setelah itu disetujui kita masuk ke tahap yang namanya konstruksi. Jadi konstruksi ini misalkan adik-adik mulai mengirimkan truk gitu ya, ekskavator, mulai membangun base camp, mulai membersihkan lahan dan lain-lain. Nah, itu kita sebut dengan tahap konstruksi. Nah, kemudian kalau tahap konstruksi sudah selesai, maka masuk kepada tahap operasi penambangan. Nah, tahap operasi penambangan ini kita kenal dengan istilah LOM ya, Life of Mine. Jadi artinya adik-adik punya rencana produksi tahunan, kemudian rencana produksi tahunan itu akan dipetakan dari seluruh cadangan yang ada, sehingga menjadi rencana produksi seumur tambang. Nah, jadi adik-adik bisa bayangkan, kalau saya merencanakan produksi dari tahun 1 sampai ke tahun 30, maka totalnya itulah yang kita katakan dengan jumlah cadangan. Jadi, ini ada di dalam bagian konstruksi. Kemudian setelah operasi, maka adik-adik masuk ke tahap yang namanya main closure atau penutupan tambang. Jadi mulai adik-adik, kalau mungkin sudah dapat, ini baru tahun kedua ya, nanti ada teknik yang namanya kita sebut dengan backfilling, kemudian kita isi kembali pit-pit yang sudah kita gali. Kalau misalkan adik-adik berkunjung ke Batu Hijau, maka karena di situ adalah pit penambangannya itu open pit dari biji, maka lubangnya hanya satu. Pertambahan produksi itu hanya diperlihatkan dengan bertambah dalamnya operasi penambangan. Jadi artinya tambang selesai dulu, baru bisa ditutup kembali. Tapi kalau tambang belum selesai, nggak bisa ditutup. Beda dengan batu bara. Di batu bara itu bisa menggunakan metode yang namanya backfilling. Jadi pada saat menambang, mungkin 2 tahun, 3 tahun pertama, itu waste-nya ditaruh di luar output dump. Kemudian setelah itu selanjutnya tinggal dipindahkan ke pit yang sudah ditambang. Kita sama katakan dengan istilah backfilling. Setelah backfilling selesai, kembali topsoil, maka setelah itu kita lakukanlah reklamasi di sini atau rencana kita untuk penghijauan kembali yang kita sebut dengan reklamasi sampai dengan monitoring kurang lebih 5 tahun dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah sebuah siklus yang akan kita hadapi dalam industri pertambangan. Nah, kemudian dilihat bahwa dari kacamata eksplorasi, bagaimana kita melihat siklus tadi. Yang pertama adalah tadi dikatakan, kapan kita memulai sebuah industri pertambangan adalah pada saat adik-adik memulai kegiatan eksplorasi. Jadi kalau adik-adik mungkin di kuliah nanti juga ada mata kuliah yang namanya kebijakan pertambangan ya. Ada Bu Yaya ya? Ada Pak. Jadi kebijakan pertambangan adik-adik bisa lihat bagaimana pergerakan perizinan yang ada di negara kita. Awal sekali waktu saya masih mahasiswa, saya mengenal namanya SKIP, Surat Keterangan Izin Peninjauan. Dulu itu boleh, sebelum kita memiliki IUP, adik-adik mengantongi yang namanya SKIP dulu. Kalau skipnya itu bagus, dalam tahap eksplorasi kita katakan dengan reconnaissance, maka adik-adik bisa mengajukan yang namanya KP eksplorasi. Kemudian KP eksplorasi selesai, lakukan studi kelayakan, layak, maka adik-adik mengajukan yang namanya KP pertambangan. Nah, jadi itu sudah menjadi industri pertambangan. Jadi artinya adik-adik sudah memutuskan kegiatan eksplorasi, maka artinya argo kita sudah jalan sebagai pelaksana industri pertambangan. Kemudian berubah rezimnya. Ada yang kita katakan dengan kontrak karya, ada yang kita katakan dengan PKP 2B. Silakan nanti adik-adik ya, itu terminologi itu adik-adik harus tahu semua itu. Apa itu kontrak karya, apa itu PKP 2B. Di mana dalam kontrak karya dan PKP 2B tidak dibedakan antara perizinan eksplorasi sampai ke penambangan. Itu satu paket. Jadi diberikan misalkan 30 tahun, di dalamnya sudah masuk semua. Terserah kita mengatur eksplorasi seberapa jauh, seberapa panjang, dan sisanya. Jadi itu.
rezim yang namanya PKP 2B dan kontrak karya. Nah, kemudian sekarang ada yang namanya IUP eksplorasi, ada yang namanya IUP eksploitasi. Jadi semua yang tadinya PKP 2B atau kontrak karya itu pas saat dia perpanjangan, maka dia akan mengajukan IUPK ya. Jadi IUP izin usaha pertambangan khusus untuk mengajukan perpanjangan dari izin. Nah, itu kita bisa lihat rezim yang ada. Jadi artinya industri tersebut bergulir, mulai dikatakan berjalan pada saat kita sudah memutuskan kegiatan eksplorasi. Kemudian yang kedua, kalau kita melakukan kegiatan eksplorasi, maka setiap adik-adik berjalan di lapangan, itu artinya yang punya uang, itu mengeluarkan uangnya. Jadi pemilik perusahaan sudah menggaji kita semua. Jadi adik-adik berangkat dari rumah, jalan, naik travel, itu sudah dibayar oleh perusahaan. Kemudian adik naik pesawat, tiketnya dibayarin perusahaan. Adik-adik sampai ke camp, transportnya dibayar perusahaan, makan dibayar perusahaan, kemudian mandi, tidur, dan segala macam. Itu semuanya sudah menjadi cost-nya perusahaan. Artinya apa? Artinya setiap spend uang yang dikeluarkan tersebut, maka kita harus memberikan data kepada perusahaan. Jadi jangan sampai nanti kita sudah dibayar, tetapi adik-adik tidak memberikan apapun kepada perusahaan. Kasihan perusahaannya. Nah, itu adalah kedua. Jadi artinya harus ada keseimbangan yang baik antara waktu dan perbelanjaan uang. Karena time is money ya, kalau kita lihat di beberapa. Jadi kalau itu sama, setiap uang yang mereka keluarkan itu sudah memiliki nilai uang di situ, memiliki nilai waktu. Nah, jadi artinya adik-adik harus ingat itu, bahwa kalau kita melakukan kegiatan eksplorasi, yang kita utamakan itu adalah kita mendapatkan data yang membuktikan bahwa endapan tersebut ada atau tidak. Nah, yang terakhir adalah eksplorasi 5-10 tahun ya. Jadi biasa aja. Jadi memang adik-adik tinggal bilang, Pak, dulu kan banyak sekali, hari ini di eksplorasi, besok sudah produksi. Itu adalah kegiatan yang tidak terstruktur. Artinya dia baru melihat singkapan, oh ini ada ini depositnya, kemudian langsung mengirimkan ekskavator tanpa melakukan kegiatan eksplorasi. Nah, eksplorasi tadi kita lihatkan, pulau eksplorasi dari mana sampai mana, nanti saya perlihatkan ada diagram. Jelas ya adik-adik ya, jadi ini yang menjadi karakteristik industri pertambangan, kemudian porsi dari bagian eksplorasi itu seperti apa. Nah, kemudian kita lihat ini adalah siklus. Jadi ini publikasi di tahun 99. Kemudian dipresentasikan tahun 2000. Udah lama sekali. Ini adalah siklus yang menarik yang ada sekarang yang kita hadapi. Kalau dahulu, ini klasik yang saya katakan tadi. Jadi kita sebut dengan siklus penambangan. Nanti adik-adik, karena nama fakultasnya bagus, lihat ya. Fakultas Teknologi Lingkungan dan Mineral ya, luar biasa. Nama fakultasnya itu sangat 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 visioner kalau menurut saya itu. Jadi menarik sekali. Itu memang suatu nama yang sekarang itu jangan terlalu rigid, memang nama fakultas itu. Itu bagus sekali. Kalau FTTM kan, kalau fakultas saya kan sangat rigid, tambang minyak udah. Tapi kalau fakultas adik-adik itu sangat apa namanya ya, sangat futuris, sangat visioner lah. Jadi sampai 10 tahun, 20 tahun ke depan itu masih relevan. Nah, karena apa? Karena sekarang ada shifting. Jadi kalau kita lihat dahulu, adik-adik ngambil batu, nanti targetnya keluar emas. Adik-adik mengambil batu bara, nanti targetnya itu dibakar jadi listrik. Atau dimasukkan ke pabrik baja untuk menambah karbon aktif misalkan. Nah, tetapi ada yang namanya shifting. Jadi shifting nanti ada kita sebut dengan siklus mineral. Jadi kalau ini berasal dari natural resources, jadi sumber daya alam, maka di sini itu adalah mereka menerima atau mengembangkan yang namanya recycling. Jadi misalkan sederhananya seperti ini. Jadi kalau baca koran belakangan, itu harga nikel itu luar biasa melonjak. Kemudian suatu saat dia jenuh. Jenuh, kemudian sekarang harga merambat turun. Nah, apa penyebab kejenuhan? Jadi penyebab kejenuhan itu adalah demand. Jadi kan harga itu muncul karena supply dan demand saja. Jadi kalau supply-nya sedikit, demand-nya tinggi, pasti harganya mahal.
Kebalikannya, kalau supply-nya besar, demand-nya sedikit, maka harganya relatif akan turun. Nah, sementara demand itu kan harusnya meningkat terus. Tetapi supply-nya kan tidak hanya dari natural resources. Jadi supply juga berasal dari proses recycling. Jadi yang tadinya baterai dibuat semuanya dari nikel yang ditambang di tanah, sekarang dengan usia 5 tahun baterai akhirnya habis, maka baterai tadi bisa direcycle kembali. Sehingga nikelnya diambil dari baterai yang direcycle. Sehingga demand terhadap natural resources itu menjadi berkurang. Otomatis kan permintaan berkurang, supply-nya masih melimpah, maka harga merambat turun. Nah, ini menarik Ibu Yaya. Ini fakultas Ibu ini luar biasa. Saya juga baca-baca tadi ya. Saya kan harus nyantumin itu logo di depan. Saya cari, oh ini nama fakultasnya luar biasa. Nah, ini menarik. Pesan saya buat adik-adik atau Bapak Ibu yang ada di UTS, ada dua yang menurut saya, karena ini namanya mineral ya. Yang pertama itu nanti ada yang namanya geometalurgi, itu tolong dikembangkan di sana. Jadi mengkombinasikan antara tambang dengan metalurgi. Jadi artinya kalau dalam tagline di Perhapi itu adalah total eksplorasi dan total penambangan. Jadi kalau total eksplorasi artinya di bagian awal kegiatan eksplorasi kita melaksanakan semua data yang dibutuhkan untuk penambangan sudah kita ambil pada saat eksplorasi. Kemudian total penambangan artinya seluruh komoditi yang ada di dalam yang ditambang itu harusnya juga bisa dimanfaatkan semua. Nah, itu yang kita dua. Nah, jadi nanti itulah kita katakan dengan geometalurgi. Jadi kalau kita punya sebuah batu, misalkan yang ada di Aman Minerals, nanti Bu Yaya dan teman-teman di Sumbawa harusnya tahu persis. Dari batu yang ada di Batu Hijau itu, selain dari tembaga dan emas, ada apa lagi? Sehingga nantinya pada saat itu sudah diproduksi, maka yang diambil tidak hanya tembaga dan emasnya saja. Apakah mungkin masih mengambil logam-logam yang lain? Itulah geometalurgi. Nah, kemudian setelah itu siklus recycling itu adalah domainnya di metalurgi. Jadi ada beberapa metode recycling, recycle ya. Jadi dari produk yang sudah jadi dari industri, kemudian kalau masa pakai yang sudah habis, maka bisa di-recycle kembali. Nah, kalau kita lihat selama ini kan baru botol kemasan minuman ya, itu di-recycle. Tapi mineral juga bisa. Oke, jadi ini shifting yang juga akan menjadi bekal buat teman-teman di UTS pada saat nanti pengembangan kurikulum misalkan, atau untuk merancang topik-topik penelitian, topik-topik, karena memang nama fakultasnya sudah sangat mendukung ke arah sini. Baik, itu kira-kira bagian awal adik ya, yang kita sebut dengan bagaimana posisi dari eksplorasi di dalam industri pertambangan. Baik, saya lanjutkan yang kita sebut dengan risiko dalam industri pertambangan. Nah, jadi risiko itu artinya adik-adik akan memiliki hal-hal yang risiko itu muncul kan karena tidak pasti. Jadi kalau semuanya pasti kan nggak ada risiko. Jadi kalau adik-adik belum tahu sesuatu, kemudian mengerjakan sesuatu, maka risiko itu muncul di situ. Tapi kalau adik-adik sudah tahu persis, kemudian dilakukan, maka risikonya pasti akan sangat rendah sekali. Misalkan, contoh sederhana nih banyak-banyak mahasiswa di sini ya. Kemudian adik-adik misalkan naksir ke Bu Yaya misalkan. Tapi adik-adik belum kenal Bu Yaya. Langsung aja lamar gitu kan, risiko ditolaknya pasti besar. Setuju nggak? Tapi kalau adik lakukan pendekatan, kenali Bu Yaya dengan baik. Bu Yaya hobinya apa? Bu Yaya suka makan apa? Suka kemana? Kemudian adik-adik lakukan itu semua. Pulihkan, ajak pergi, dan lain-lain. Kemudian baru dilamar. Pasti risiko ditolaknya kecil. Ya, itulah ilustrasi sederhananya. Pada saat kita memandang sebuah risiko dalam industri pertambangan. Jadi artinya, selama datanya sedikit, maka akan muncullah risiko yang besar. Nah, oleh sebab itu, ada yang namanya staging. Jadi inilah stage yang sering dilakukan dalam kegiatan eksplorasi.
Yang pertama adalah fase studi, nomor 1 ya. Jadi fase studi itu artinya pada saat adik-adik diberikan kepercayaan oleh seseorang, Dek, tolong lakukanlah kegiatan eksplorasi untuk kaulin misalnya. Maka adik-adik lihat bagaimana sekarang kaulin, berapa suplainya, bagaimana harga di luar, kemudian yang memasok sekarang itu siapa saja, di Indonesia bagaimana tren harganya, apakah potensi pasarnya mudah atau sulit. Nah, sehingga nantinya adik-adik sudah punya bayangan, oh ternyata the commodity yang ditawarkan oleh orang ini atau yang akan saya kerjakan ini memiliki prospek yang sangat layak. Setelah itu baru adik-adik perkirakan, oh saya harus carinya di mana. Pelajari geologi regionalnya. Kemudian ini kalau pelajari lagi kuliah genesa ya. Oh ini kalau dapat emas adanya di mana saja. Kalau cari batu bara ada di mana saja dan seterusnya. Itu kita sebut dengan fase study. Nah kemudian kita sebut dengan reconnaissance. Jadi reconnaissance fase yang kedua yaitu adik-adik coba melakukan screening secara cepat. Contoh tadi misalkan studi fase tadi. Nah, adik-adik kan lihat tadi ke Bu Yaya tadi misalkan. Bu Yaya ini banyak nggak yang naksir Bu Yaya gitu ya. Saingan saya kan banyak nggak? Oh ternyata saingan saya itu banyak semuanya bawa mobil. Ya sudah kita mundur aja. Berarti satu stage langsung selesai. Kita nggak usah masuk kepada stage yang kedua. Nah ternyata stage kedua itu layak dilakukan. Makanya saya katakan tadi reconnaissance itu adik-adik cari informasi sebanyak mungkin tentang Bu Yaya tadi. Itu kita sebut dengan reconnaissance fase. Nah kemudian setelah itu masuk ke namanya target testing. Nah, target setting tadi, kalau kita sudah punya beberapa kemungkinan kesukaan Bu Yaya, kita tes. Belikan Bu Yaya baju, ternyata Bu Yayanya senyum. Wah, sukses gitu ya. Kemudian belikan lagi apa gitu kan, Bu Yayanya sukses. Senang lagi. Nah, itu kita sebut dengan target testing. Jadi kita dari beberapa kemungkinan yang muncul pada tahap reconnaissance, kemudian kita uji. Nah, kalau di dalam kegiatan eksplorasi, reconnaissance itu kita lakukan dengan cara cepat. Jadi artinya adik-adik menggunakan teknologi yang bisa mengcover wilayah luas dengan cepat. Caranya gimana? Bisa lewat citra satelit. Satu kali foto itu sudah mengcover seluruh wilayah eksplorasi. Cara kedua gimana? Terbangkan pesawat. Jadi dengan pesawat zigzag bolak-balik 5-6 kali, maka seluruh wilayah prospek atau wilayah eksplorasi kita sudah terpetakan semua. Kemudian dipasangin alat geofisika di pesawatnya. Kita sebut dengan airborne. Ya, itu semuanya kita sebut dengan reconnaissance fase. Jadi artinya adik-adik melakukan kegiatan secara cepat, tetapi itu bisa mengcover wilayah yang akan kita lakukan eksplorasi. Sehingga nanti dari reconnaissance fase, nanti kita akan menghasilkan target-target. Nah, target-target itulah yang kita uji, kita sebut dengan target testing. Nah, target testing itu bisa dengan geofisika ground survey, jadi tidak lagi lewat udara, bisa adik-adik lakukan dengan sumuran uji, ambil sampel, bisa dengan paritan uji, atau yang paling detail nantinya bisa dengan melakukan kegiatan pengeboran. Nah, kalau sudah sukses keduanya ini, maka kita lakukan yang namanya pra-FS, pra studi kelayakan. Nah, dari pra studi kelayakan itu yang kita lihat adalah apakah deposit yang sedang kita eksplorasi ini ada teknologi untuk mengekstraksinya. Apakah kadarnya itu masuk nggak secara keekonomian? Apakah wilayah tersebut memungkinkan bagi kita untuk menambang di sana? Jadi tidak ada tanah ulayat, tidak ada kemungkinan konflik horizontal, dan seterusnya. Kemudian terakhir kita lihat teknoekonominya. Jadi artinya kita kaji keekonomiannya dan kita kaji secara teknisnya, itu bisa dilakukan. Itu kita sebut dengan pra-FS. Dan terakhir kita masuk ke tahap yang namanya studi kelayakan. Kalau pra-FS itu, adik-adik masih diizinkan menggunakan data-data asumsi. Contoh, adik-adik misalkan ingin melakukan kegiatan-kegiatan pra-FS untuk
OHU Project. Project OHU yang ada di Sumbawa ya. Kemudian adik-adik gunakan data yang ada di Batu Hijau sebagian. Karena adik-adik katakan, oh ini kan pulaunya berdekatan lokasinya. Kondisi geologinya mirip. Maka boleh dong saya menggunakan asumsi-asumsi yang ada di Batu Hijau, saya pakai di prospek saya misalkan. Itu boleh. Itu namanya pra-FS. Tapi kalau nanti sudah FS itu nggak boleh lagi. Jadi FS artinya semua data itu harus berasal dari lokasi tambang kita. Jadi data geoteknya, data keekonomiannya, dan lain-lain. Oke, jadi adik-adik itu ilustrasi sederhana yang kita sebut dengan risiko. Ya, jadi artinya nanti dipetakanlah seperti ini. Jadi kita punya risiko dalam industri pertambangan, mulai dari risiko yang sangat tinggi di sini, lama-lama risiko itu bisa kita tekan, sehingga risikonya menjadi rendah. Nah, risiko ini rendah kan di sini kita nggak tahu apa-apa. Tapi setelah lakukan kegiatan eksplorasi, maka semakin banyak data yang kita peroleh. Sehingga lama-lama risiko geologi itu akan mengalami risiko yang paling rendah di sini. Kemudian pada saat kita produksi, berarti risikonya sudah nol. Karena depositnya sudah kita kirim ke pasar. Ya, jadi itulah tadi tahapan yang kita lakukan tadi, mulai dari tahap awal, studi literatur, sampai kepada studi kelayakan. Itu tujuannya adalah untuk menekan semua risiko geologi. Tapi sepanjang kita melakukan industri pertambangan, ada 4 risiko yang tidak akan mungkin bisa hilang. Yang pertama kita sebut dengan risiko politik. Jadi artinya adik-adik mau berusaha di tambang manapun, maka risiko dari konflik politik yang ada di daerah tersebut itu selalu akan ada di dalam pekerjaan kita. Pergantian pimpinan, pergantian kepala dinas dan lain-lain itu pasti berdampak. Nah, itu harus di-maintain terus, disebut dengan risiko politik. Yang kedua adalah risiko teknologi, itu juga pasti akan selalu ada. Artinya adik-adik kalau sudah memilih sebuah alat, investasinya besar, tiba-tiba dibilang nggak cocok, kan nggak mungkin diganti langsung. Maka selama umur alat tersebut masih harus membayar investasinya, akan kita gunakan terus. Itulah kita sebut dengan risiko teknologi. Kalau risiko ekonomi itu bersentuhan dengan uang. Setiap uang yang diputar pasti di situ ada risiko ekonomi. Nggak mungkin industri tambang nggak pakai uang gitu ya. Jadi artinya pasti risiko ekonomi akan selalu ada. Dan terakhir adalah risiko alamiah yang porsinya mungkin sedikit lebih tidak terlalu banyak di sini. Jadi risiko alamiah itu adalah risiko-risiko bencana alam. Adik-adik lagi nambang, sudah dibikin lereng yang bagus sesuai rekomendasi, tiba-tiba terjadi gempa. Lerengnya longsor. Itu kan risiko alamiah namanya. Jadi di luar dari prediksi. Nah, jadi inilah risiko. Jadi ada satu risiko geologi yang bisa kita maintain, bisa kita kontrol dengan melakukan kegiatan eksplorasi. Kemudian ada 4 risiko yang lain yang akan selalu muncul, yang tidak mungkin kita hilangkan. Mulai dari risiko politik, risiko teknologi, risiko ekonomi, dan risiko alamiah. Oke, clear adik-adik ya. Jadi ini kita sebut dengan risiko. Nah, di sini saya memberikan contoh sedikit. Jadi saya mengambilkan contoh identifikasi risiko yang saya ambil dari sebuah publikasi ini. Jadi dari internet yang dilakukan oleh Interact ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah yang tadi kita katakan tadi, tahapan tadi. Mulai dari desktop, reconnaissance, geofisik, drilling. Ini untuk panas bumi ya. Karena saya tidak mendapatkan contoh yang baik untuk mineral yang dipublikasikan. Biarpun sebenarnya prinsipnya sama persis. Nah, nanti kita akan punya kurva ya. Jadi kurva di sini adalah probability of success. Jadi artinya pada saat kita mulai desktop study tadi dengan data yang paling sedikit, maka kemungkinan sukses itu kecil sekali, masih di bawah 10%. Berarti risikonya berapa? Masih 90%. Besarnya risiko akan gagal. Kemudian berkembang tahapan, reconnaissance, geofisik, drilling, maka risiko suksesnya naik.
sampai mendekati hampir 80% di sini masuk ke tahap development. Artinya apa? Artinya dengan penambahan kegiatan eksplorasi, maka adik-adik bisa menekan risiko geologi dan menaikkan kemungkinan keberhasilan. Nah, itu yang kita adik-adik harus pelajari. Bagaimana kita merancang sebuah kegiatan yang baik, sehingga secara bertahap, itu kita bisa menurunkan risiko-risiko yang ada tadi. Oke, nah kemudian ini digambarkan dalam bentuk tadi. Jadi reconnaissance, pra-FS, FS, kemudian masuk ke konstruksi, masuk ke produksi. Sama kan ya dengan urutan di tambang tadi. Nah, inilah yang adik-adik nantinya bisa petakan. Kalau di sini ada risiko geologi, mulai dari risiko eksplorasi, risiko penguburan, risiko dari kegagalan reservoir, dan risiko dari geologi ya. Kemudian legal dan regulasi risiko mungkin dekat dengan yang tadi kita katakan dengan risiko politik. Kemudian development dan konstruksi risiko, ini adalah risiko teknologi. Kemudian ekonomi risk, risiko keekonomian. Operational risk, ini adalah risiko dari operasi. Nah, jadi ini sudah dipetakan. Nah, jadi adik-adik nanti setidaknya pada saat mengambil mata kuliah yang mulai perencanaan tambang gitu ya, mulai sistem penambangan dan lain-lain, maka adik-adik sudah mulai bisa gitu bikin bagaimana diagram alir pekerjaan mulai dari eksplorasi sampai produksi. Sehingga nanti adik-adik sudah tahu sendiri risiko-risiko apa saja yang akan muncul. Nah, kemudian disusun breakdown-nya seperti ini. Jadi, ini adalah breakdown mendetilkan. Jadi, kalau kita sudah tahu ada risiko, maka kita breakdown dulu apa-apa saja yang bisa kita lakukan agar risiko-risiko tadi itu bisa kita antisipasi. Nah, jadi ini yang nanti bisa menjadi apa namanya ya, menjadi bekal oleh kita. Nah, kemudian setelah kita punya risiko, maka kita akan masuk yang kita sebut dengan decision. Jadi dengan tadinya ada risiko yang gambar hijau ini mirip dengan risiko yang dipetakan di sini tadi. Ya sama ya. Tapi di sini saya buat memang risiko yang ada di dalam industri pertambangan saja. Jadi yang warna hijau itu adalah investasi di sini. Kemudian yang ini adalah risiko yang kita kategorikan tinggi. Di sini ada kita sebut dengan penurunan risiko. Maka adik-adik kalau ingin menurunkan risiko, maka ini harus dilakukan. Sampling sistematik, kita modelkan endapan, estimasi dan evaluasi cadangan. Maka nanti adik-adik akan punya yang namanya grid density, jarak antar data, meningkatkan keyakinan geologi, dan lain-lain. Ini semuanya kata kunci untuk eksplorasi. Nah, jadi inilah yang nanti akan menjadi apa namanya ya, kalau kami mengatakan sebagai state of the art of exploration. Jadi orang-orang eksplorasi itu adalah orang-orang yang betul-betul bekerja sistematik, kemudian berusaha untuk memetakan semuanya, sehingga nantinya bisa menurunkan risiko yang akan muncul dalam industri pertambangan. Baik, itu kira-kira ya kita katakan tadi dengan pentahapan. Nah, kemudian pengambilan keputusan. Bagaimana adik-adik melakukan pengambilan keputusan dalam kegiatan eksplorasi? Saya membagi seperti ini. Yang pertama, ada setidaknya adik-adik putuskanlah untuk melakukan kegiatan mulai dari target eksplorasi, eksekusi data, interpretasi data, model spasial, baru keputusan lanjut atau tidak lanjut. Nah, jadi nanti biasakan adik-adik ya. Yang pertama, target. Jadi target bisa berdasarkan sejarah atau bisa berdasarkan manifestasi. Apa itu sejarah? Artinya zaman Belanda dulu sudah ada orang melakukan penambangan di situ. Misalkan begitu. Apalagi sejarah yang lain. Oh, dulu di sana banyak sekali yang mendulang emas. Artinya kalau ada mendulang emas dan dia menghasilkan emas, pasti di situ ada emas. Itu kita katakan dengan target. Nah, kemudian apa itu manifestasi? Jadi manifestasi itu kita amati dari singkapan. Kita amati dari zona alterasi. Kita amati dari pola struktur. Maka itu akan menjadi
fakta bahwa di daerah kita itu memiliki kemungkinan. Nah, sehingga nanti adik-adik putuskan, ini saya no. Jadi no itu artinya target ini nggak kelihatan. Sehingga kita putuskan selesai. Jadi artinya di sini kan uang yang keluar sangat sedikit. Adik-adik hanya keluar duit, keluar uang itu hanya untuk beli data, untuk beli buku, untuk beli peta. Jadi masih sangat sedikit sekali. Tetapi kalau ternyata targetnya itu sejarahnya itu memungkinkan, maka kita putuskan go. Jadi kalau sudah putuskan go, maka adik-adik lakukanlah akuisisi data. Jadi akuisisi data artinya adik-adik sudah mulai melakukan kegiatan eksplorasi, mulai dari eksplorasi awal sampai eksplorasi rinci. Nanti dari data yang ada, mulai dari entry, seleksi, akuisisi data ini harusnya ada di mata kuliah yang berhubungan dengan prinsip pemodelan atau prinsip-prinsip estimasi sumber daya atau prinsip-prinsip estimasi cadangan. Ya, nanti lihat lagi di kurikulum adik-adik, harusnya diajarkan di sana. Kemudian setelah itu kita lihat, oh ternyata datanya itu menunjukkan kemungkinan baik, maka kita putuskan go. Tapi data kita ternyata kadar emasnya kebanyakan di bawah 1 ppm saja. Kita udah bor di mana-mana, nggak ada kadar tingginya. Ya sudah, hati adik-adik tidak usah lanjut ke tahap selanjutnya. Kita katakan dengan no. Gitu ya. Nah ini kita sebut dengan pengambilan keputusan. Kemudian kalau kita katakan go, apa selanjutnya? Adik-adik melakukan domaining dan interpretasi. Jadi domaining interpretasi itu mulai memindahkan semua data-data raw di lapangan menjadi sebuah model, menjadi sebuah bentuk deposit, dan lain-lain. Nah ini nanti harusnya ada di mata kuliah evaluasi cadangan, atau adik-adik nggak tahu kalau di UTS apakah ada mata kuliah geostatistik. Nah ada ya, nah berarti Bu Yaya ada lengkap itu Bu Yaya. Jadi artinya ada di situ mata kuliahnya. Kemudian setelah itu kita masuk ke model spasial. Jadi model spasial itu nantinya adalah bagaimana adik-adik bisa menggambarkan deposit. Nah ini sebenarnya sudah mendekati transisi ke main planning, perencanaan tambang. Jadi sudah punya target, sudah punya prospek, pit prospek, dan lain-lain ya. Jadi sudah ada di situ. Nah terakhir baru kita lihat apakah dengan menggunakan reporting, scoping study, kemudian lain-lain, maka ini kita katakan dia layak untuk ditambang atau tidak. Nah, sehingga kalau kita runutkan, maka inilah urutan sederhananya. Jadi eksplorasi itu mulai dari finding, jadi mulai mengumpulkan fakta-fakta, kemudian masuk ke proving, mulai membuktikan fakta-fakta, dan terakhir evaluating, mulai menilai apakah dia memiliki nilai ekonomis atau tidak. Itu tugas kita, adik-adik, tugas di mata kuliah teknik eksplorasi. Di orang eksplorasi tugasnya selesai sampai evaluating, kemudian ditransfer ke teman-teman main planning. Ya, jadi itu kurang lebih urutan. Nah, kalau lihat di dunia tambang, kira-kira ini sampai di mana? Maka dunia tambang ini ada divisi yang namanya development. Jadi development itu pasti membawahi dari eksplorasi sampai long term planning. Ada di situ. Karena evaluating itu adalah bagian dari long term planning, jadi perencanaan jangka panjang. Sementara produksi, orang-orang produksi itu hanya melihat dari short term. Jadi kalau evaluating ini kita bicara sampai ujung tambangnya berakhir, sementara kalau orang produksi melihat target mingguan, target bulanan, target tahunan. Maka disebut dengan short term planning. Tapi kalau adik-adik nanti bekerja di dalam bidang ini, maka adik-adik akan bekerja namanya long term planning. Jadi perencanaan jangka panjang. Tapi duit yang banyak itu yang tadi, yang short term planning. Orang-orang produksi pasti berkuasa gitu ya. Karena dialah yang menghasilkan duit uang harian bagi perusahaan. Tetapi orang long term itu memikirkan perusahaan dalam jangka panjang. Agar perusahaan ini masih bisa hidup sampai 10-20 tahun ke depan. Nah itu kurang lebih kita lihat diversifikasi yang ada di industri realnya gitu ya. Turunan dari proses alur data ini. Sebenarnya ada satu lagi yang menjadi tanggung jawab adik-adik, nanti juga saya pesan ke Bu Yaya, nanti dikenalkan dengan istilah yang namanya itu adalah rekonsiliasi. Jadi adik-adik nanti juga diajarkan ada namanya reconcile. Jadi reconcile itu adalah membandingkan
produk eksplorasi, jadi produk evaluasi sumber daya dan cadangan terhadap real produksi. Misalkan adik-adik targetkan di dalam rencana penambangan itu akan keambil 10 juta misalkan. Nanti adik cek pada saat operasi penambangan hasilnya katakanlah 9 juta. Maka kita katakan hasil rekonsiliasinya adalah 90%. Maka nanti kita evaluasi yang 10% yang tidak tercapai ini penyebabnya apa? Kalau penyebabnya model, artinya model deposit atau model endapan yang kurang pas, maka eksplorasinya harus dilihat kembali. Apakah perlu melakukan infill drilling misalkan, atau melakukan kegiatan-kegiatan tambahan. Ya, jadi itu juga menjadi pertimbangan nanti di dalam adik-adik mempersiapkan ya, teman-teman di USK mempersiapkan mata kuliah lanjutan. Karena tadi saya katakan di awal tadi, jangan sampai nanti adik-adik mahasiswa lulus satu mata kuliah, tidak berusaha untuk menghubungkan dengan mata kuliah yang lain. Rugi nanti adik-adik. Karena lihat tadi alur prosesnya, nggak ada yang standalone itu nggak ada. Jadi semuanya antara satu kuliah dengan kuliah yang lain itu pasti ada korelasinya. Nah, kalau kita bikin ilustrasi sederhana kurang lebih seperti ini. Ya, jadi nanti silakan, ini kan slide-nya sudah ada di Bu Yaya. Nanti yang saya ceritakan tadi, nanti adik-adik bisa menyusun ini. Jadi ini dulu, ini saya susun di kuliah saya memang di kampus, di tambang, waktu itu saya memberikan mata kuliah eksplorasi batubara. Disengaja memang kita susun diagram alirnya menjadi seperti ini. Baik, nah kemudian kita akan punya tahapan evaluasi. Jadi menurut George, itu ada 3 tahapan evaluasi. Yang pertama kita katakan dengan scoping study, yang kedua kita katakan dengan pra-FS, dan yang ketiga kita katakan dengan FS. Kemudian jadi kan komentar, ini kan punyanya Australia Pak. Ya sudah, kita skip yang ini. Berarti kita masuk ke punyanya Indonesia. Indonesia melalui KCMI 2017. Maka tetap ada 3 tahapan tadi. Scoping study, pra-studi kelayakan, dengan studi kelayakan. Bagaimana bahasa sederhananya? Apa itu scoping study? Nah, scoping study, kemarin yang saya tanyakan Bu Yaya waktu saya visit kemarin ke daerah, apa nama prospeknya Bu? Lupa lagi saya. Indotan, Pak, kemarin. Yang di Lombok kemarin. Yang Indotan Lombok Barat bangkit. Ya, nama prospeknya Skoteng ya. Lupa juga Pak nama prospeknya. Ya, jadi itu. Artinya apa? Dengan scoping study, itu dia bisa lihat jumlahnya kurang lebih 100 misalkan. Maka nanti pertanyaannya adalah, ada nggak tambang di dunia ini yang menambang dengan jumlah 100? Oh, ada ternyata. Oke. Kadarnya katakanlah 2% emas. Kita cari, ada nggak tambang di dunia ini beroperasi dengan tambang 2% emas? Ada. Itulah kita katakan dengan scoping study. Jadi kita membandingkan apa yang kita punya di hasil eksplorasi kita dengan yang sudah operasi di tempat lain. Sehingga itu memberikan keyakinan kepada kita bahwa, oh ternyata deposit yang sedang kita eksplorasi itu punya prospek. Itu kita sebut dengan scoping study. Kalau scoping study sudah lolos, maka kita lanjutkan ke pra-studi kelayakan tadi, pra-FS. Tadi itu yang kita boleh menggunakan asumsi-asumsi dari tambang tetangga kita. Hanya untuk memastikan bahwa deposit kita itu bisa ditambang dengan parameter-parameter yang mungkin sebagian kita gunakan asumsi. Dan terakhir baru studi kelayakan. Jadi mazhab Indonesia menganut 3 tahapan evaluasi ini. Jadi kalau adik-adik sudah memutuskan go tadi ya, maka masuk ke tahapan evaluasi. Kembali ke tadi di sini. Jangan lupa, yang mana Pak? Yang ini. Tahapan evaluasi ini. Jadi finding di awal ya, proving, eksplorasi full. Jadi adik-adik yang segala macam udah di proving. Nanti masuk ke tahap evaluating. Nah, tahapan evaluating itulah dibagi menjadi 3. Kita katakan dengan scoping study, kita katakan dengan pra-FS, dan kita katakan dengan FS. Jelas ya adik-adik ya? Jadi nanti ini yang bisa dilihat atas
apa namanya, atas kajian-kajian nanti yang adik-adik mungkin sebagian nanti ada yang menjadi konsultan gitu ya, sebagian menjadi owner. Tapi kalau adik-adik bekerja di sini sebagai orang produksi mungkin tidak kena di dalam uh, slide ini. Tapi kalau adik-adik bekerja nanti sebagai konsultan, adik-adik bekerja di bank terutama ya, ada kalau rezekinya sebagian adik bekerja di bank, nanti bank itu memberikan kredit kepada perusahaan tambang, tugas adik-adik melakukan evaluasi seperti ini. Saya juga beberapa kali itu dengan Bank Mandiri, dengan BNI gitu ya. Itu mereka kalau mau memberikan kredit kepada perusahaan tambang, itu mereka perlu yang namanya peer review. Jadi peer review itu minta pendapat dari tenaga ahli untuk mereka bisa memutuskan apakah diberikan kredit atau tidak. Pakai ini aja ya. Nanti adik-adik kalau baca buku KCMI-nya di situ sudah ada detailnya apa saja yang menjadi perhatian. Oke. Nah, kita lanjut selanjutnya yang kita sebut dengan filosofi eksplorasi. Jadi filosofi eksplorasi itu adalah bagaimana kita lihat pertama tentang filsafat ya. Apa itu filsafat? Itu adalah hal-hal yang sangat fundamental, mendasar. Jadi adik-adik kembali ingat kalau kita mengerjakan sesuatu, maka adik-adik harus realistis, kemudian memastikan itu ada, dilengkapi dengan pengetahuan yang lengkap, tahu nilai-nilai apa yang harus dianut, etika terutama, kemudian ada alasannya, reasonnya, kemudian adik-adik bisa menggunakan interpretasi adik-adik, dan terakhir menulis laporan dengan bahasa yang baik. Itulah filosofi. Ya. Nah, nanti filosofi ini kita akan lihat. Maka setidaknya ini yang harus adik-adik jawab. Oke. Apa yang ada di eksplorasi? Di mana mencarinya? Berapa jumlahnya? Bagaimana menambangnya? Deal ya? Semuanya begitu. Nanti sama. Misalkan gini. Adik-adik ingin mendapatkan istri yang soleha. Apa itu kan? Di mana? Kan nggak mungkin kalau mencari istri yang soleha, adik sukanya itu ngobar, ngape, masuk ke diskotik nggak akan dapat. Jadi nyarinya di mana? Masjid, pesantren ya. Berapa? Maksimal 4 kan? Yang lebih gitu ya. Bagaimana tadi? Apakah dengan pendekatan kepada ustadznya, atau ada di pendekatan dengan cara kebudaya tadi, dan lain-lain. Itu filosofi ya, Dadi. Nah, ini, empat pertanyaan ini berlaku umum hampir untuk semua aspek kehidupan. Tidak hanya di eksplorasi. Makanya dikatakan tadi, ini menjadi sebuah filosofi. Ya, jadi artinya kita tahu, coba adik-adik kalau nggak punya tujuan, berarti nggak ada apa di situ. Jadi apa itu kan tujuan adik jelas. Apa tujuan adik? Membahagiakan orang tua, jelas kan? Gimana gimana caranya? Membahagiakan orang tua ya sudah, berarti harus kuliah dengan baik. Berapa nanti? Jadi bisa ukur apakah menaikkan ibu-ibu nanti umroh gitu ya, atau memberikan cucu yang lucu-lucu gitu. Jadi ini. Nah ini kira-kira adik-adik nanti tolong, saya juga sama. Jadi karena saya orang eksplorasi, belajar filosofi eksplorasi, kebanyakan memang cara hidup saya itu juga diilhami dari ini. Ya, jadi itu. Nah, ini filosofinya. Jadi tentang adik-adik harus memahami konsep akumulasi bahan galian. Kalau sudah paham konsepnya, maka bisa memilih metode-metode eksplorasi yang cocok berdasarkan sifat fisik dan sifat kimianya. Kemudian mengumpulkan data-data dan analisis dengan teknologi yang sesuai. Itulah filosofi eksplorasi. Ya, jadi nanti ilmu apa yang digunakan? Ini semuanya. Dasar-dasar geologi, genesa bahan galian, estimasi optimasi cadangan, pemodelan sumber daya. Nah, nanti ini yang akan menjadi hal yang harus ada di dalam kurikulumnya Bu Yaya. Jadi
turunannya itu nanti dicek apakah ini akan menjadi 2 mata kuliah, 3 mata kuliah gitu ya. Tapi itu menjadi sebuah satu kesatuan di mana ini semuanya bisa menjawab tadi tentang filosofi eksplorasi. Tidak mungkin dikumpulkan di satu mata kuliah. Jadi ini akan menjadi beberapa rangkaian. Kalau Bu Yaya ingat beberapa kali kita diskusi tentang kurikulum, ada namanya diagram alir itu, flowchart itu. Jadi flowchart dari semester 1 sampai semester 8. Jadi ada panah-panah menjadi prerequisite atau menjadi mata kuliah yang sifatnya itu saling berhubungan satu sama lain. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita lihat yang namanya konsep eksplorasi. Ini sudah masuk ke bagian-bagian terakhir ini. Jadi konsep eksplorasi itu intinya adalah guide to org. Jadi bagaimana bisa mohon maaf masih terkoneksi nggak Bu Yaya? Karena Bu Yaya saya lihat please kalau di layar saya. Adik-adik masih bisa monitor? Adik-adik kan di Zoom masih ada yang masih mendengarkan? Sambung. Halo, adik-adik yang di Zoom ada yang bisa respon? Sudah Pak, sudah. Sudah connect lagi? Tersambung Pak. Ya sudah Pak. Mati lampu kan Mbak? Enggak Pak tadi di lost ini internet connection Ya, sebentar Pak. baik, makasih. Karena saya lihat tadi Bu Yaya freeze, wah saya udah curiga. Baik, ya, ini konsep eksplorasi ya. Kita lanjut ke get to or. Nah, di sini pengertiannya ya. Jadi ini nanti adik-adik bisa lihat bahwa eksplorasi itu bisa dikerjakan oleh perusahaan, afiliasi, atau oleh pemerintah. Kemudian bisa juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan mereduksi risiko. Jadi ini yang kita katakan dengan eksplorasi. Jadi kalau pada perusahaan itu intinya cuma satu, menghasilkan yang menguntungkan. Tapi kalau pemerintah itu tujuan utamanya adalah untuk melakukan inventarisasi, jadi mendata. Kemudian yang terakhir untuk pemegang modal adalah untuk reduksi risikonya. Jadi dia tahu dengan risiko kalau dia investasi, maka dia akan paham risiko-risiko apa saja yang terjadi. Inilah tujuannya. Jadi tujuan pelaksanaan eksplorasi itu oleh badan pemerintah, oleh perusahaan atau perusahaan pertambangan. Bedanya apa? Kalau perusahaan eksplorasi artinya dia melakukan kegiatan eksplorasi, kemudian kalau sudah ada hasil dia akan jual kembali ke orang lain. Tapi kalau perusahaan tambang enggak. Perusahaan tambang dia melakukan kegiatan eksplorasi nanti sampai kepada utuh menambang dan menjualnya. Kemudian konsep eksplorasi itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah dari non area menjadi unknown area. Yang kedua itu adalah dari tanda-tanda atau manifestasi mendapatkan depositnya. Kalau yang di sebelah kiri, ini contohnya misalkan kita menambang di blok A. Nanti adik-adik menggunakan data-data di blok A sebagai kita katakan sebagai data yang diketahui, kita cari ekstensinya.
Nanti dari ekstensi tersebut kita lakukan pengeboran. Maka kita katakan kita bekerja dari fakta menuju daerah yang belum diketahui. Tapi kebalikannya, kalau adik-adik mendapatkan dari anomali-anomali, kemudian dilakukan testing, baru mendapatkan. Maka kita akan punya pola eksplorasi yang kedua. Nah, kemudian konsep eksplorasi seperti ini. Jadi kita punya suatu proses di mana adik-adik akan menjadi, pertama kita punya dulu, bahwa kalau kita mendapatkan deposit, maka syarat yang pertama itu ada sumbernya, kemudian ada proses migrasi, ada proses konsentrasi di bidang perangkap. Nah, kemudian dari ketiga proses tersebut, baru kita lakukanlah kegiatan-kegiatan evaluasi. Nah, dalam melakukan kegiatan evaluasi, eksplorasi, itu saya melihat ada 3 variabel yang utama, yaitu waktu, dana, dan pengetahuan. Nah, di sini kita bisa lihat. Jadi adik-adik lihat ini syarat pertama. Bagaimana kondisi sosial ekonominya, bentang alamnya, tipe endapan, luasan wilayah, adanya teknologi, dan kompleksitas endapan. Ini semua akan menjadi variabel. Inilah yang akan memutuskan seberapa besar dana yang dibutuhkan dan seberapa waktu yang diperlukan. Jadi nantinya adik-adik berhitung dari sini. Dari yang di sini baru keluar rancangan eksplorasi yang mencakup dana, kebutuhan sumber daya manusia, sehingga menghasilkan waktu yang diperlukan. Nah, dalam hal ini sebagai ilustrasi sederhana, ada kartun seperti ini. Yang di atas, adik-adik bisa lihat. Jadi seorang prospektor atau seorang eksplorasi itu jalan. Modalnya cuma palu saja satu ditambah dengan siul-siul. Didengarin musik sambil jalan gitu ya. Kemudian ketemu outcrop. Ketok, 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 nggak ada indikasi, jalan lagi. Maka dia katakan di sini daerahnya tidak prospek. Artinya dia ada orang, tetapi orang tersebut mungkin tidak memiliki knowledge dan dana yang cukup. Tapi yang di bawah adik bisa lihat, dia datang, sama masih siul-siul, tapi dia bawa alat di sini. Jadi alat tersebut menandakan bahwa dia memiliki dana yang lebih banyak dibandingkan dengan yang di atas. Kemudian pada outcrop yang sama, memang di atasnya itu kelihatan steril, nggak ada apa-apa. Tetapi alatnya bunyi. Oh, di bawah itu ada indikasi. Sehingga dia bisa mendapatkan depositnya, dia senang dan kaya gitu ya. Nah, jadi ini ilustrasi sederhana. Jadi bagian atas itu adik-adik modalnya hanya modal kaki saja. Jadi artinya tidak dilengkapi dengan teknologi. Tapi yang di bawah itu orang yang dilengkapi dengan teknologi. Jadi artinya itu sebabnya 3 komponen ini menjadi penting pada saat kita melakukan kegiatan eksplorasi. Jadi dana harus ada, pengetahuan harus ada, nanti dihubungkan dengan waktu yang dibutuhkan. Kalau Anda ingin waktunya cepat, maka dananya harus besar, teknologinya harus tinggi. Tapi kalau Anda santai misalkan, berarti dananya terbatas, Anda boleh hanya menggunakan 2 atau 3 pengetahuan saja, nggak perlu kompleks. Nah inilah nanti akan menjadi sebuah, makanya adik-adik jangan mau disuruh cepat-cepat tapi nggak dikasih dana yang cukup gitu ya. Nah ini kadang-kadang kontradiksinya di situ. Nah ini ilustrasi yang lain simple. Yang di atas pakai belangkon, yang di bawah pakai alat komplit ya. Nah ini juga sama ilustrasinya adik-adik. Yang di atas itu artinya kegiatan eksplorasi yang dikerjakan tanpa menggunakan alat, tanpa menggunakan pengetahuan. Tapi kalau yang di bawah ini lengkap ya, mulai dari topinya, mulai dari gayanya gitu ya. Ini sebuah ilustrasi sederhana bahwa kita melakukan kegiatan eksplorasi itu yang tadi kita perlu teknologi dan perlu dana. Maka dikatakan di sini explorer itu orangnya ada uang dan terakhir ada luck, ada keberuntungan. Ini juga nggak bisa kita pungkiri. Jadi ini adalah 3 bagian yang menjadi sukses dari kegiatan eksplorasi. Nah, kemudian teknologi kita gunakan tadi, maka adik-adik akan membuat teknik yang namanya overlaying seperti ini. Biasakan. Makanya adik-adik diajarkan SIG, Sistem Informasi Geografis. Jadi adik-adik dari peta-peta tematik itu bisa menggabung-gabungkan sehingga mendapatkanlah daerah-daerah yang prospek.
Nah, di sini saya memberikan tagline seperti ini, think, explore, dan advise. Jadi adik-adik selalu mengembangkan logikanya, kemudian berani melakukan kegiatan-kegiatan ekspor, dalami terus, sehingga nantinya suatu saat adik-adik bisa menjadi advisor. Jadi bisa memberikan pendapat, bisa memberikan nasihat kepada orang lain. Nah, di sini perlunya ini. Jadi nanti adik-adik akan lihat bagaimana regional gitu ya, bagaimana menyeleksi wilayah, kemudian baru melakukan kegiatan yang detail. Oke, ini kira-kira dari apa namanya paparan ini. Nah, kemudian ini tadi yang kita katakan dengan total eksplorasi yang saya ini kan tadi ya. Lihat ini, tinggal nanti Bu Yaya cek aja di kurikulum UTS ada nggak semua. Prinsip geologi pasti ada. Karakterisasi endapan pasti ada. Ada. Geometalurgi pasti di sini setidaknya ada mineral processing, PBG. Ada, Pak. Minimal ya di sini. Ada. Mining constraint, berarti ada geotek, ada hidrologi. Ada. Itu lingkungan ya. Ini mining constraint. Ada. Kemudian pengelolaan endapan marginal, ini evaluasi cadangan. Ada. Ekonomi mineral. Ada juga, Pak. Kemudian prinsip model dan spasial sumber daya. Kemudian ini adalah teknik eksplorasinya. Ya, jadi ini semua akan mensukseskan eksplorasi minerba. Jadi artinya adik-adik tadi saya katakan tadi, ini mata kuliah sendiri, mata kuliah sendiri, mata kuliah sendiri. Nanti kalau adik-adik ingin atau bekerja di bidang eksplorasi, ya ini harus bisa dikaitkan semuanya sehingga menjadi sebuah tahapan eksplorasi. Nah, kemudian ini saya akan coba lihat beberapa ya. Dari berbagai sumber yang sering kita diskusi dengan teman-teman di Minerba juga sama. Nanti ini kurang lebih urutannya. Mulai dari data awal, penyelidikan, pemetaan, pengeboran awal, pengujian pengeboran, ini maksudnya pengeboran detail, kemudian pra-studi kelayakan, studi kelayakan. Kalau adik-adik berada pada kegiatan eksplorasi awal, maka tidak ada sumber daya. Maka nanti dinyatakan dalam bentuk hasil eksplorasi. Hasil eksplorasi itu paling tinggi nantinya. Kalau adik-adik sudah mulai dalam beberapa drilling, maka akan masuk ke sumber daya tereka atau input. Tapi kalau adik-adik sudah masuk ke pra-FS dan FS, maka baru ada cadangan, terkira dan terbukti. Jadi kalau sederhananya adalah yang di atas ini urutannya hasil eksplorasi, ini tereka, tertunjuk, terukur, ini adalah sumber daya, kemudian terkira dan terbukti ini adalah cadangan. Jadi kurang lebih ini yang harus dipenuhi pada saat kita melakukan kegiatan gitu ya. Nah, ini saya gambarkan ilustrasinya sederhananya begini. Nah, nanti yang saya diskusikan sampaikan tadi, nanti adik-adik kalau saya gambarkan dalam sebuah diagram alir sederhana, kan ada urutan seperti ini. Jadi kita katakan ada 3 tahap evaluasi. Scoping study, pra-FS, dengan FS. Kemudian 3 kategori jumlah. Saya punya potensi atau target eksplorasi, saya punya sumber daya, dan saya punya cadangan. Potensi tadi, agar bisa menjadi sumber daya, maka ini harus dilakukan. Manajemen database, karakteristik endapan, teknik sampling, geometeorologi, teknik pemodelan, QA/QC, verifikasi, dan validasi data. Nanti masuk ke dalam model sumber daya. Maka baru keluar jumlah sumber daya. Dari jumlah sumber daya yang ada dimasukkan yang namanya faktor modifikasi atau modifying factors. Jadi mulai dari penambangan, metalurgi, ekonomi, pemasaran, legal, lingkungan, sosial, dengan government. Nanti ini masuk kepada konsep penambangan, dan nanti ada dibikin yang namanya model cadangan, yang dia layak secara teknik dan layak secara ekonomi, maka baru ada cadangan. Oke, jadi ini kompleksitas yang akan menjadi, jadi kalau kita kelompokkan lagi, berarti ini adalah kompeten persen hasil eksplorasi, PHE, ini kompeten persen estimasi sumber daya, ini kompeten persen cadangan. Jadi kalau lihat hierarkinya, maka yang paling sakti itu adalah kompeten persen cadangan. Jadi ilmunya komplit. Berarti artinya Pak Saf nggak komplit dong, betul. Saya baru sampai sini. Kenapa saya nggak masuk ke cadangan?
Karena saya tidak pernah bekerja di perusahaan. Sehingga saya tidak tahu persis bagaimana bisnis pertambangan. Tidak tahu bagaimana menghitung biaya produksi yang detail di lapangan seperti apa. Jadi kalau saya sudah tahu itu semua, maka saya baru berani menjadi competent person cadangan. Kalau hanya di kampus, maksimal ya bisa hanya sampai di sini. Jadi itu kurang lebih ilustrasinya adik-adik ya. Jadi ini tingkatan level nanti adik-adik ini level 1, level 2, level 3 gitu ya. Ini pemula, ini lanjut, ini advance gitu ya. Jadi ini yang adik-adik nanti harus lihat. Baik, masih ada 15 menit ya, saya cepat-cepat ya. Baik, kemudian metode eksplorasi sendiri. Jadi kalau saya membagi menjadi metode eksplorasi tidak langsung dengan metode eksplorasi langsung, intinya adalah kalau metode eksplorasi tidak langsung itu kita tidak langsung berhadapan dengan depositnya, tetapi kalau metode eksplorasi langsung kita langsung pegang depositnya. Kurang lebih begitu sederhananya. Yang pertama inderaja ya, penginderaan jarak jauh. Ya, nanti adik kalau di apa namanya? Kalau di kami di ITB ini mata kuliah khusus. Nama mata kuliahnya adalah eksplorasi dengan teknik penginderaan jarak jauh atau inderaja. Tapi dahulunya yang banyak belajar ini adalah teman-teman geodesi dari citra satelit. Nah, adik-adik mahasiswa bisa belajar mandiri ini. Ya, nanti pelajari ada software yang namanya ArcGIS atau ArcView ya. Atau minimal adik-adik tahu MapInfo. Itu softwarenya saya lihat ada beberapa yang gratisan itu, yang bebas, yang apa namanya adik-adik bisa download, kemudian bisa belajar sendiri ya. Ini adalah pengetahuan yang menurut saya cukup mudah untuk adik-adik pelajari. Kemudian yang kedua, nanti adik-adik belajar yang namanya drone. Jadi sekarang sudah banyak digantikan oleh drone ini. Jadi drone dipasangin beberapa sensor, nanti kita terbangkan. Adik-adik bisa nerbangin sendiri sambil motret gitu ya. Apalagi kalau di bawah ada rumah orang yang lagi ditaksir gitu ya, drone-nya terbangkan ke situ. Bisa monitor lagi ngapain dari bawah. Jadi itu adik-adik ya. Jadi ini metode penginderaan jarak jauh. Ya, jadi artinya adik-adik bisa melakukan kegiatan dengan cepat tetapi sudah mengcover seluruh wilayah yang akan dieksplorasi. Nah, tetapi ada satu hal yang penting bahwa kita harus melakukan ground base di sini. Jadi tetap setiap ada indikasi anomali di atas gambar, nanti ada dibuktikan warna coklat itu apa, warna biru ini apa, warna ungu ini apa, ya. Jadi nanti itu dibuktikan namanya adalah ground check. Jadi kita pastikan apa yang muncul di citra satelit, kemudian kita pastikan di lapangan itu apa. Yang kedua, geokimia. Ya. Jadi geokimia itu sederhananya adalah kalau adik-adik punya deposit pada bagian bawah, misalkan kita punya emas, kita punya tembaga, kita punya yang lain, maka pada saat ini terkena oleh pelapukan, maka ada bagian dari tubuh badan biji ini yang terbawa. Sehingga dia akan menyebarkan unsur-unsur kimia tertentu. Satu itu. Yang kedua, pada saat deposit ini terbentuk, maka ada yang tadinya magma yang ada di sini kan tidak selesai, tidak berhenti di sini saja. Nanti akan mempengaruhi yang ada di sekitarnya. Nah, sehingga perubahan-perubahan kimia yang muncul akibat adanya deposit di bagian bawah, itu bisa menjadi indikasi sebagai target eksplorasi. Jadi kalau tidak ada anomali, misalkan di sini, kan kita lihat di sini ada anomali ya, maka akan menjadi target, oh di sini ada yang aneh ini di sini. Gimana caranya? Ada anomali, mungkin setelah itu baru saya lakukan pengeboran. Pengeboran, akhirnya ketemulah gitu ya, depositnya. Jadi itu prinsip geokimia. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa memetakan perubahan dari data-data di permukaan akibat dari keberadaan deposit yang ada di bawah. Misalkan sederhananya, adik mencari emas, tapi yang anomali di atas nikel, ya nggak mungkin. Karena emas nggak ada hubungannya dengan nikel. Makanya nanti di kuliah genesa kan ada yang namanya mineral biji,
ada yang namanya mineral asosiasi, ada yang namanya mineral trace atau mineral jejak. Nah, lihat unsurnya. Jadi kalau saya mencari emas di sini, temannya apa? Jadi emas itu sangat akrab dengan Cu, sangat akrab dengan Pb, sangat akrab dengan Zn misalkan. Maka anomali tanah ini kita cari adalah anomali yang Cu, Pb, Zn-nya lebih tinggi dibandingkan dengan tanah yang lain. Itulah kita sebut dengan geokimia. Nah, kemudian yang kedua adalah geofisika. Jadi geofisika itu memanfaatkan sifat fisik. Kalau adik-adik misalkan ingin mencari porfiri, maka intrusi tersebut pasti akan berasal dari batuan buku. Batuan buku itu memiliki berat jenis yang berbeda dengan batuan yang ada di sekitarnya. Maka digunakan yang namanya density. Kalau adik-adik mencari besi, maka magnetite itu akan memberikan gaya magnet yang berbeda dengan batuan sekitarnya. Jadi kalau gaya magnetnya tinggi, maka kemungkinan di batuan tersebut banyak mengandung magnetite. Maka banyak besinya. Itulah kita sebut dengan geofisika. Nah, ini sudah saya petakan ya beberapa metode geofisika yang cocok dengan tipe-tipe endapan tertentu. Nanti silakan adik-adik pelajari. Saya nggak tahu apakah di UTS ada mata kuliah geofisika. Kalau di kami di Tambang ada. Ada, Pak. Ada ya. Jadi ada, kita minimal tahulah, ada anak-anak kita tahu bahwa ada metode geofisika yang bisa dipilih untuk melakukan kegiatan eksplorasi. Kemudian pemetaan. Seperti ini ilustrasinya. Jadi adik-adik punya kegiatan pemetaan di lapangan dari singkapan, kemudian dipindahkan menjadi sebuah laporan hasil pemetaan. Jadi artinya memindahkan semua informasi lapangan menjadi sebuah peta sebaran endapan, jadi sebuah peta sebaran batuan. Itu kita sebut dengan pemetaan. Kemudian satu ada namanya tracing flood. Jadi tracing flood seperti tadi yang saya ilustrasikan sederhana kalau kita mendulang. Jadi kalau adik-adik misalkan di titik ini mendulang, ada orang mendulang emas di sini, tapi di sini orang nggak ada mendulang emas. Maka di sini pasti kalau ada mendulang emas, otomatis sumber emasnya ada pada bagian hulu dari sungai. Kita susuri aja. Maka metode ini kita sebut dengan tracing flow. Kemudian ada yang namanya test pit. Ya, jadi test pit itu adik-adik melakukan penggalian secara vertikal ke arah bawah. Ini biasanya digunakan pada endapan-endapan laterit. Misalkan nikel, misalkan boksit. Ya, jadi umum dilakukan pengambilan sampel atau pengambilan data melalui test pit. Kemudian ada metode yang namanya trenching atau pembuatan paritan. Jadi ini dibikin paritan yang panjang. Karena di sini ada outcrop, kemudian ada perkiraan batu bara misalkan, kita bisa tahu kemana arah kemiringan batu bara. Jadi harusnya outcrop ini muncul di sungai ini sedikit. Tapi karena di sungai ini nggak muncul, maka di bagian luar. Ini kita sebut dengan trenching. Begitu juga dengan ini. Ini menggali paritan yang panjang. Ini kita juga sebut dengan istilah trenching. Kemudian ada namanya pengeboran. Jadi pengeboran ini adalah data-data yang dilakukan dari kegiatan pengeboran, di mana sampel yang dihasilkan itu ada dua. Yang sama kita sebut dengan core atau inti bor, yang kedua kita sebut dengan cuttings atau pecahan batuan. Ini bentuknya, ya. Jadi ini adalah contoh dari core, ini contoh dari cuttings. Oke, jadi ini nanti kalau pemboran non-coring atau open hole, maka nggak ada core-nya. Di semuanya berupa cutting. Kalau pemboran touch coring atau partial coring, itu ada data dua-duanya. Di sebagian cutting, sebagian coring. Tapi kalau pengeboran full coring, maka dari awal sampai selesai itu semuanya adalah coring. Ya, jadi itu jenis pemborannya berdasarkan sampel yang diperoleh. Kemudian pengeboran juga dibagi berdasarkan arah. Jadi ada pemboran vertikal, ada pengeboran miring. Ya, jadi yang kemarin kita lihat dengan Bu Yaya di lapangan itu pengeboran miring gitu. Jadi dia ngebor mengejar si depositnya. Jadi dia tidak bisa ngebor vertikal. Maka dilakukanlah pengeboran miring pada waktu itu. Nah, pengeboran miring ini nanti kalau adik-adik sudah punya data semua, baru masuk ke dalam model seperti ini. Ya. Jadi
model inilah yang akan menjadi dasar untuk main planning. Jadi kalau sudah ketemu deposit bentuknya seperti ini, tinggal memikirkan bagaimana cara nambangnya. Itulah kegiatan eksplorasi. Enak eksplorasi itu adik, banyak keluyurannya, jadi banyak ketemu orang, banyak jalan-jalan gitu ya. Nah ini cuma kotor-kotoran itu nggak tahan kotor, panas, nyamuk gitu ya. Jadi ini tantangannya. Baik, itu kira-kira lebih teorinya. Nah, saya akan berikan beberapa contoh sederhana. Nah, ini contoh sederhana saya ambilkan dari sebuah proyek nikel yang ada di Filipina. Saya cari untuk Indonesia, Indonesia kan mengatakan semua data itu rahasia. Nah, akhirnya dapat referensinya malah dari Australia gitu, yang datanya ditaruh aja di internet. Silakan adik-adik nanti ya, silakan searching-searching ini tentang beberapa laporan eksplorasi atau laporan sumber daya. Nah, kita lihat yang pertama. Mengapa dia memperkirakan resource areanya di sini? Kenapa dia tidak mengatakan lereng yang terjal ini sebagai resource area? Nah, ini adalah jawaban yang nanti tadi pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari adik-adik nanti. Nah, kemudian kita perhatikan petanya. Jadi kalau kita punya lereng yang terjal seperti ini, maka kontur yang diperlihatkan pasti kontur rapat. Sementara daerah yang landai itu konturnya lebih renggang. Sehingga dia melakukan pengeboran hanya pada kontur yang rapat. Pada kontur yang renggang. Nah, kenapa perlu daerah yang relatif datar? Kembali hubungkan dengan genesa. Nah, kita lihat ilustrasinya begini. Jadi pada daerah yang bergelombang seperti ini, maka pelapukan itu bisa terjadi dengan intens. Sehingga terbentuklah profil yang namanya profil laterit. Tetapi pada daerah yang terjal, di sini, maka setiap ada bagian yang lapuk, itu akan dierosi oleh air permukaan. Sehingga tidak pernah terbentuk akumulasi dari laterit. Nah, kemudian bagian-bagian debris yang masuk ini akan terakumulasi pada bagian lembah di sini. Tapi kalau bagian lembah, jadi bisa bayangkan kalau dia transportif, maka di sini variabilitas dari kadarnya pasti sangat tinggi. Karena dia berasal dari segala macam sumber gitu ya, semacam asal akumulasi di sini. Itulah sebabnya dengan menggunakan prinsip genesa, itu mereka mendesain eksplorasinya seperti itu. Jadi hanya melakukan eksplorasi pada wilayah yang landai saja. Nah, kemudian didetilkan ada pengeboran spasi 200, ada pengeboran spasi 100, ada pengeboran spasi 50, dan terakhir yang paling prospek langsung dibor dengan spasi 25. Jadi artinya tadi yang bertahap tadi, jadi dia nggak sekaligus. Jadi pada spasi 200 dia pilih yang kadar-kadar bagus dulu. Baru kemudian didetilkan dengan spasi yang 100. Kemudian ada lagi yang menarik, didetilkan spasi 50. Menarik lagi, didetilkan ke spasi 25. Jadi stage tadi bertahap tadi. Nah, nanti kalau di sini sudah produksi, sudah punya duit, maka ada biaya modal yang bisa digunakan untuk eksplorasi, menambahkan infill drilling pada daerah-daerah lain. Sehingga nantinya dia mengerjakan kegiatan eksplorasi bersamaan dengan proses produksi. Jadi dia tidak perlu investasi penuh dengan biaya hanya ke eksplorasi. Tadi untuk mengurangi risiko investasi tadi. Itu contoh sederhana untuk nikel ya. Kemudian contoh yang lain, misalkan batu bara. Nah, kita punya batas IUP, kemudian kita kembangkanlah menjadi sebuah citra satelit. Kemudian Anda overlay dengan peta geologi regional seperti ini. Maka ketemulah 3 formasi. Nah, sehingga Anda sudah bisa langsung mereduksi wilayah. Tadinya diberikan wilayah seluas ini, kalau Anda lakukan nanti waktunya nggak cukup, maka Anda bagi. Oh, ternyata di sini ada batuan vulkanik. Batuan vulkanik tidak mungkin membawa batu bara. Karena batu bara harus pada lingkungan darat. Kemudian batuan sedimen pasir, tapi quarter. Ini juga nggak mungkin. Karena batu bara Indonesia itu pasti umurnya minimal Miosen. Nah, ketemulah yang waktu warna hijau. Sehingga jadi bayangkan sudah mengurangi hampir 25% dari wilayah yang tidak perlu dieksplorasi. Hanya dengan menggunakan teknik foto udara. Kemudian setelah itu dipetakanlah wilayah-wilayah sungainya untuk menjadi target pemetaan. Ketemu singkapan.
Dari singkapan tadi, adik-adik lakukan delineasi. Oh, ini singkapan sudah ketahuan, ini arah strike dip-nya. Maka dikembangkanlah menjadi singkapan pada daerah lain. Sehingga ketemulah singkapan-singkapan batu bara. Kemudian setelah itu dilakukanlah tes drilling. Dites gitu ya, ada yang kosong, ada yang isi. Yang hitam ini menunjukkan tembus batu bara, yang merah menunjukkan tidak tembus batu bara. Kemudian adik-adik bisa lakukan pengecilan wilayah. Yang sudah tidak prospek tadi, yang tidak mungkin ada, sudah bisa dikembalikan ke pemerintah. Kemudian daerah sudah prospek, sudah dikelompokkan. Jadi kalau lihat begini, setidaknya saya punya 3 SIM. Maka dibagi menjadi 3. 1, 2, 3. Dari masing-masing masukin scoping study. Bagaimana scoping study-nya? Ini batu bara ini kalorinya sekian. Kalori sekian itu paling banyak ditambang dengan ketebalan minimal sekian. Dengan jumlah minimal sekian. Ya udah kita kelompokkan. Maka di daerah yang warna merah kita katakan dia kurang prospek. Karena secara scoping study itu secara cepat dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi sebuah tambang. Kemudian baru dilakukan pengeboran yang detail, ditambahkan infill drilling dengan jarak spasi lubang bor 150 sampai 250 meter, keluar hasilnya bikin model. Dibikinkan modelnya, nanti keluarlah wilayah prospek penambangan. Selesai eksplorasi kita. Nah, jadi ini yang kira-kira bisa saya share pada pagi hari ini untuk Bu Yaya dan teman-teman adik-adik mahasiswa semua. Terima kasih. Saya pesan satu aja ya, nanti adik-adik ini mulai dari apa namanya? Dari rumah gitu ya. Tik wisuda mulai berkarya, tapi jangan lupa ngopi ya. Jadi kopi ini wajib. Jadi kopi itu memberikan inspirasi. Kemudian terakhir jangan sampai seperti ini, boleh ngelamun, tapi jangan loncat gitu ya. Jadi kalau patah hati, kalau frustasi dimarahin Bu Yaya, boleh merenungi, tapi jangan sampai loncat ke bawah, bahaya. Baik, terima kasih Bu Yaya, itu kira-kira yang bisa saya share dan bisa di apa namanya diresapi buat anak-anak masih adik mahasiswa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saf untuk materinya yang luar biasa. Selanjutnya kita masuk di sesi diskusi dan tanya jawab Pak ya. Baik, silakan Pak. Baik. Untuk adik-adik yang berada di ruangan ataupun yang berada di Zoom, silakan raise hand bagi yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, silakan Ardian. Oke. Oke, sama siapa Husnul di belakang. Oke, Fikri. Oke. Yes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Anwar, saya dari Prodi Teknik Pertambangan Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya ingin bertanyakan tentang risiko-risiko yang pada pertambangan. Pertanyaan pertama, bagaimana upaya kita untuk menurunkan terjadinya risiko pada pertambangan? Dan pertanyaan saya yang kedua adalah, apa dampak dari terjadinya risiko pertambangan dan upaya untuk menanggulangi risiko tersebut? Mungkin sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, ini pertanyaannya dikolek dulu kali Pak ya, baru nanti kita jawab sekaligus atau Boleh, mau Mbak. dijawab satu-satu Pak. Oke, dikolek dulu Pak ya. Ya, Selanjutnya boleh. dari Dimas. Ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Dimas. wabarakatuh. Izin Pak, saya ingin bertanya tadi tentang core sama cutting. 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 Nah, bedanya dalam mengambil hasil dari bor cutting tadi kan inti bor dan cutting itu kan pecahan dan core itu kan inti bor. Nah, bedanya itu dalam mengambil hasil pengeboran itu apa Pak? Terima kasih. Oke, ya. Ya, baik. Selanjutnya dari Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Fikri, Pak. Izin bertanya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, Pak, ada 3 variabel eksplorasi menuju happy and rich. Seperti yang saya ketahui, pada proses penambangan dari segi teknologi di Indonesia itu kurang memadai sehingga memerlukan investasi teknologi dari luar. Nah, Prof, yang saya ingin tanyakan, bagaimana Indonesia bisa maju dari segi pertambangan, sedangkan yang Indonesia sekarang masih memerlukan investasi dari luar. Dan yang ingin saya tanyakan lagi, bagaimana saya sebagai mahasiswa teknik pertambangan bisa berkembang, sedangkan teknologi, sarana, dan prasarana yang ada di kampus kurang memadai, Pak. Terima kasih. Oke Pak, satu lagi mungkin Pak ya, ada dari dosen yang ingin bertanya. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam, Ibu. Sekaligus menyapa Bapak. Mungkin masih ingat saya Pak. Saya mahasiswa Magister Teknologi Fisika yang dulu diajarin Bapak. Oh, siap. Bareng dengan Periska, Aldio, Mas Piki, sama Fajar dulu Pak. Siap. Nama saya adalah Uliandana Jayatri. Alhamdulillah Pak, ilmu genesa mineralnya bisa dipakai, backgroundnya di tambang sekarang Pak. Kebetulan di sebelah saya ada Mas Robi juga, mahasiswa Bapak yang baru lulus. Oh, ada di sini. Ya di sini Pak, ngumpul Pak. Oh, oke. Sebenarnya saya nggak terlalu yang bertanya ini sih Pak, karena saya ingin minta saran Bapak aja kemana arahnya prodi ini. Karena kan mungkin Bapak sudah dengar potensi emas yang ada di HUU Dompu, yang di sebelahnya itu ada geotermal Pak. Nah, kira-kira anak-anak itu Pak, apa yang perlu mereka dalami untuk menangkap peluang tersebut nanti, karena yang saya baca-baca sekarang di sana sudah studi kelayakan Pak. Gitu. Baik, cuma itu Pak, mungkin Pak. Baik, makasih Mbak Adela. Jadi ingat saya, ini kita sering kuliah dulu di ruang sidang kecil ya. Ini yang sebelah kiri itu kan ketemu terakhir di Samarinda, Mas ya? Mas No. Iya Pak, terakhir di Samarinda kemarin. Di Samarinda, Mas Robi ya? Iya Pak. Baik, yang pertama mungkin tadi Mas Ardian ya. Dari Mas Ardian tentang risiko. Jadi tadi kita katakan ada setidaknya itu risiko yang selalu eksis. Jadi misalkan kalau risiko geologi pasti menurunkannya cuma satu. Jadi dengan penambahan data, kegiatan eksplorasi sudah otomatis risiko geologi itu pasti akan turun sendiri dengan bertambahnya tingkat keyakinan atau bertambahnya informasi dari yang tadinya kita nggak punya data, sekarang menjadi punya data. Jadi otomatis tingkat keyakinannya akan bertambah. Jadi tadi juga sudah diberikan ilustrasi sederhana itu pada contoh kasus di lapangan panas bumi ya. Jadi kegiatan-kegiatan tersebut bisa meningkatkan sukses rasio atau kesuksesan dari kegiatan. Ini kalau saya share screen. Oke, jadi ini dilihat. Jadi artinya kegiatan eksplorasi tersebut pasti akan bisa menurunkan risiko. Di sini akan meningkatkan yang namanya probability of success. Jadi dia akan meningkatkan potensi untuk keberhasilan karena data-data itu mendukung untuk bisa kemudian memberikan petunjuk adanya sebuah deposit. Nah, memang yang agak berat itu adalah yang 4 di bawah ini. Jadi yang pertama risiko politik. Jadi risiko politik ini kalau di kita sangat rentan ya. Sangat rentan sehingga pasti perusahaan punya cara Mas Ardian. Jadi misalkan kalau adik-adik nanti punya 3 paslon, jangan dukung satu paslon, dukung 3-3-nya. Misalkan sederhananya begitu. Jadi siapapun yang menang itu aman gitu ya. Nah, jadi itu simpelnya seperti itu. Jadi risiko politik itu makanya di setiap perusahaan itu pasti punya divisi yang namanya divisi eksternal ya.
Karena memang tugas mereka itu. Kemudian risiko teknologi ini memang pada saat studi kelayakan itu kita harus sudah memilih alat, memilih teknologi yang sesuai dengan deposit yang sedang kita eksplorasi. Memang di situ kuncinya. Kalau risiko ekonomi udah pasti itu tidak akan ada, dan risiko alamiah itu cuma satu cara menjawabnya, berdoa aja. Jadi itu natural disaster itu kita nggak bisa sama sekali antisipasi. Jadi kalau ada gempa, ada banjir, ada kebakaran, ya artinya kita mengantisipasi kalau itu muncul, kita punya way out gitu ya, jalan keluar untuk mengantisipasi risiko ini. Nah, dampaknya apa? Dampak yang paling bahaya kalau risiko geologi itu hanya satu dampaknya, Mas. Jadi artinya apa yang kita rencanakan, misalkan kita targetkan dapat 100, ternyata realnya hanya 50. Berarti ada loss 50% di situ. Nah, itu kan ntar nih kayak putus lagi ya. Sudah tersambung, Pak. Tambah lagi ya. Jadi artinya dampaknya begitu, Mas. Tapi kalau dampak yang paling fatal memang risiko politik ya. Bisa tutup tambangnya. Jadi itu kira-kira Mas Ardian nanti kalau tertarik di bagian risiko ini, nanti masuk ada risk assessment namanya, Mas. Nanti S2-nya ngambil SBM. Jadi Sekolah Bisnis Manajemen itu biasanya ada satu bagian yang memang khusus belajar risiko. Jadi saya lihat perusahaan-perusahaan seperti Main ID, Antam ya, anak-anak usahanya semuanya pasti punya divisi risiko. Jadi mereka sudah kolek semua risiko-risiko tadi, sudah punya mitigasinya, nanti dikelompokkan biasanya low, moderate, high gitu ya. Ada risiko yang low berarti cukup dimonitor, tapi kalau moderate dan high itu harus ada action. Nah itu sudah ada divisi itu risiko tambah. Kemudian Mas Dimas, core dan cutting. Jadi core dan cuttings itu nanti Mas Dimas, saya nggak tahu apakah di UTS ada mata kuliah pengoboran ya. Jadi nanti itu kalau kita ingin ngambil core, alat bor kita itu harus dilengkapi yang kita sebut dengan core barrel. Jadi ada yang namanya alat pengoboran, kepala dekat sebelum bit itu dipasang yang namanya core barrel. Jadi artinya pada saat Anda melakukan pengoboran, maka inti dari atau hasil pengoboran tersebut sampelnya akan berupa core atau inti yang masuk ke dalam tabung. Nah, tabung itu kita sebut dengan istilah core barrel. Sementara kalau cuttings itu pecahannya. Jadi kalau cuttings bisa diambil dari dua cara, Mas Dimas. Jadi yang pertama itu barengan dengan core barrel tadi. Jadi yang keluar dari air pengoboran nanti dipasangin yang namanya saringan gitu ya, saringan santan atau saringan teh. Nanti dari saringan tersebut Anda bisa ngambil pecahan batuan dari cuttings yang keluar. Nah, tapi ada yang pemboran open hole namanya. Jadi artinya memang ngobor itu semuanya tujuannya mengambil cuttings. Itu nama metodenya adalah reverse circulating. Jadi reverse circulating itu pecahan-pecahan dari batuan langsung diisap untuk nantinya diambil berupa cuttings. Jadi beberapa perusahaan emas yang bukan vein system, jadi emas yang disseminated itu umumnya mereka menggunakan cuttings itu dari pemboran reverse circulating atau sirkulasi terbalik. Nanti Mas Dimas gunakan saja Mas Dimas, ada yang namanya diamond drill untuk coring ya. Nanti cari di YouTube. Kemudian yang kedua itu menggunakan keywordnya itu adalah RC drilling atau reverse circulating drilling. Nanti Anda cari di YouTube itu akan keluar itu video-video yang berhubungan dengan kedua metode tadi. Baik, kemudian Mas Fikri, 3 variabel yang berhubungan dengan semuanya berada dari luar negeri ya, berasal dari luar negeri. Gini Mas Fikri, jadi dahulu itu kalau Mas Fikri ingat di zaman tahun 80-an, itu hampir semua geologis itu orang asing Mas Fikri. Jadi Anda lihat kalau di tambang-tambang, kebanyakan engineer-engineer itu orang Australia. Kebanyakan dahulu. Tetapi sekarang kalau Mas Fikri datang ke tambang-tambang, itu GM,
direktur operasi itu sudah banyak sekali, malah hampir semuanya orang Indonesia sekarang. Jadi artinya untuk masalah masa depan yang masa khawatir. Yang jelas kalau menurut saya itu kata kuncinya adalah kita harus menjadi raja di negara kita sendiri. Nah, di tambahan pun kan ada itu yang namanya Core 1, Core 2 gitu ya. Jadi kalau misalkan wilayah yang sangat dekat ke tambang itu menjadi ring 1 kan. Nah, ring 1 putra daerah itu menjadi utama untuk bisa masuk bekerja di situ, nanti belajar. Saya yakin dari 10 masa satu nggak ada yang bisa sampai ke level yang tinggi gitu ya, Mas Fikri. Nah, untuk teknologi ini benar Mas Fikri. Untuk ini pas 2 jam kayaknya Mbak Ya, Pak. ini persis 2 jam langsung jam 11.00 lagi. Thank you. Oke. Nah, untuk teknologi memang kita harus banyak-banyak nonton apa namanya. Jadi ini mohon maaf saya membandingkan dengan kampus saya ya. Jadi sekarang itu kita sudah mengembangkan yang namanya artificial intelligence. Jadi artinya beberapa teknologi yang memang ada di luar kita bawa ke kampus. Jadi kalau untuk software nggak usah khawatir. Terakhir kan yang paling dekat umat ya. Jadi umat sudah diinstal kemarin software-software tentang pertambangan yang micromine. Nanti Mbak Yaya monggo silakan dibujuk-bujuk lagi Pak Dononya Mbak Yaya. Nanti disiapkan aja labnya. Kita masih punya slot tahun ini kan. Nanti kita coba lihat daerah mana, kampus mana lagi yang perlu kita instalkan untuk teknologi software ini. Gitu kira-kira Mas Fikri. Kalau Mbak Adela, tadi makanya saya sering nanya ke Mbak Yaya, Mbak Adela ya. Jadi artinya memang pada saat Mbak Adela dan teman-teman di USK itu merancang UTS merancang apa namanya, merancang kurikulum, stakeholder lokal itu memang wajib diajak. Jadi artinya seperti saya kata tadi, ini kalau ring 1 itu harusnya kan UTS ini dekat ke UU Project ya. Jadi artinya nanti setidaknya teman-teman adik-adik yang sekarang mahasiswa nanti pas lulus, kalau proyeknya itu sampai masuk ke tambang, kan menjadi target utama gitu ya. Nah sehingga nantinya teman-teman adik-adik mahasiswa ya dikenalkan dengan teknologi-teknologi yang berhubungan dengan tambang porfiri gitu. Jadi batu baranya mungkin porsinya nggak usah terlalu banyak. Jadi banyak fokusnya ke arah komoditi lokal yang ada. Satu itu. Kemudian yang kedua, panas bumi, Mbak Adela. Jadi artinya memang kalau saya melihat itu contoh sederhana itu Unsri, Mbak. Jadi Universitas Sriwijaya itu kalau Anda lihat bos-bosnya Pertamina, itu banyak alumni Unsri. Karena mereka tahu bahwa di daerah Palembang selain batu bara, mereka juga punya banyak minyak. Sehingga teknik pertambangannya itu mengcover 2 komoditi. Jadi umumnya batu bara ditambah dengan perminyakan. Nah, di sini juga sama. Kalau memang nantinya ada prospek yang menarik ke arah panas bumi, kan tidak harus membuat prodi panas bumi. Nah, cuman nantinya apakah di USK, di UTS sudah ada geologi. Saya rasa geologi mungkin tidak seperti Forkopindo ya. Kalau geologi itu mungkin tidak semasif Forkopindo tambang. Jadi artinya nanti muatan-muatan tadi Mbak Adela. Jadi muatan-muatan tentang geothermal, bikinlah beberapa mata kuliah pilihan gitu ya. Even di kami sendiri, di jurusan teknik pertambangan ITB pun mata kuliah pilihan panas bumi itu ada. Karena di kami itu kan S1 panas bumi nggak ada. Jadi di fakultas dibuat kebijakan bahwa dari prodi manapun asal berasal dari satu fakultas yang sama itu bisa direct S2-nya di panas bumi. Sehingga kita deliver dengan beberapa mata kuliah pilihan. Ya, kalau yang paling penting itu misalkan alterasi harus diajarkan gitu ya. Kemudian sistem hidrotermal harus diajarkan. Nanti bisa dititipkan di kelas Genesa. Bisa dititipkan di kelas petrologi gitu ya, batuan dan lain-lain. Jadi memang kreativitas dari teman-teman di UTS ini nanti untuk bisa menangkap potensi lokal tadi.
Makanya kalau dilihat ya di apa namanya di instrumen akreditasi kan ada itu kondisi eksternal dan kondisi internal. Nah itu untuk merancang kurikulum, merancang visi misi ya dari kondisi eksternal dan kondisi internal tersebut. Kira-kira begitu Mbak Adel. Nanti anytime Mbak, saya ke Sumbawa itu baru sekali. Jadi nanti kalau memang dia ada kesempatan, insya Allah kalau setidaknya kalau saya nanti ikut Maybank lagi, kan tinggal ke Bayaya kemarin pakai motor katanya dari Lombok. Iya Pak. Masa saya nggak berani gitu ya. Jadi nanti saya pinjam motor teman saya di Lombok, nanti nyebrang ke Sumbawa. Baik Pak. Kira-kira begitu Mbak Yaya, mudah-mudahan menjawab ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Kebetulan kami juga di sini kemarin pas nyusun kurikulum, alhamdulillah kami juga ada MK, tapi eleksi juga sih Pak, pilihan untuk eksplorasi panas bumi. Jadi sudah Ya, kami plot. alhamdulillah udah diakomodasi ya. Iya Pak. Bagus itu. Baik Pak. Ini masih saya membuka sesi pertanyaan Pak. Saya diskusi. punten, saya jam 11 sebenarnya ada diskusi di kampus Mbak ini. Punten. Ya, Pak. Ya. Oh ini sudah lewat 4 menit malah Pak. Iya. Oke baik. Terima kasih untuk materinya yang luar biasa Pak. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk Pak Safrizal. Oke. Baik Pak. Sip. Mungkin ini dulu kali Pak ya. Mungkin meskipun hybrid kita foto bareng dulu kali ya Pak ya. Boleh, boleh. Untuk dokumentasinya baik. Kita pindah dulu di bawah Pak supaya masuk. Ini kantornya biar bagus pakai kantor virtual aja. Nah. Baik Pak. Hadap situ Mas. Oke, hadap ke kamera guys. Situ kamera. Oke. Ya. Iya. Oke. Mas. Baik, terima kasih banyak Pak Safrizal. Ya, sama-sama. Iya, Pak. Mas Robi, kapan wisuda? Ikut April ini, Mas Robi? Halo. Ya. Ya Pak, saya wisuda April, kemarin yudisiumnya Januari. Oh siap. Berarti nanti ke Bandung? Insya Allah Pak ke Bandung. Siap. Ditunggu ya. Nanti ada syukuran di fakultas nanti. Ya Pak. Baik, saya izin Mbak Yaya ya. Makasih semuanya. Terima kasih banyak Pak. Ya, Pak Dedi, salam buat teman-teman Ya. di situ semua. Mudah-mudahan sehat ya. Adik-adik mahasiswa saya pamit ya. Ya. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.